Layaknya kapal besar yang berlayar di lautan tenang, Arsenal tengah menikmati angin yang sempurna. Namun di tengah ombak Premier League yang deras, sebuah kapal kecil bernama Brighton datang menantang arus, membawa badai dari arah yang tak disangka. Pertemuan keduanya di babak keempat EFL Cup Rabu 29 Oktober malam bukan sekedar laga piala biasa. Ini adalah ujian mentalitas antara tim yang terbiasa memimpin dan tim yang gemar membuat kejutan. Arsenal datang dengan wajah percaya diri. Pasukan Mikel Arteta sedang duduk manis di puncak klasemen Premier League, unggul 4 poin dari Bournemouth setelah pekan yang sempurna. Menang 7 kali beruntun, belum tersentuh kekalahan dalam 10 laga, dan mencatat 5 clean sheet berturut-turut. Terakhir, The Gunners menaklukkan Crystal Palace lewat gol tunggal Eze, sang rekrutan anyar yang makin nyetel dengan permainan Arteta. Sebelumnya, Eze juga mencetak gol saat Arsenal menyingkirkan Port Vale 2-0 di babak ketiga EFL Cup. Arteta mungkin tak menjadikan piala ini prioritas utama, tapi dengan skuad sedalam lautan, sulit rasanya tidak tergiur untuk menambah koleksi trofi yang sudah lama tak mereka cicipi, terakhir kali pada 1993. Sayangnya, badai kecil menghampiri ruang ganti Arsenal. William Saliba, Declan Rice, Gabriel Martinelli, dan Ricardo Calafiori diragukan tampil karena cedera ringan. Mereka bergabung dengan daftar panjang yang sudah diisi Havertz, Odegaard, Jesus, dan Madueke. Arteta pun berpotensi memberi panggung debut penuh bagi Pierre Hincapié dan kesempatan bermain untuk wonderkid Ethan Nwaneri. Di sisi lain, Brighton datang bukan untuk menumpang lewat. Tim muda Fabian mencetak sejarah di EFL Cup. 2 kemenangan beruntun dengan skor identik 6-0 atas Oxford United dan Barnsley. Diego Gomez juga jadi bintang utama, mencetak 4 gol tanda. Torehan yang terakhir kali dilakukan Julio Baptista hampir 2 dekade lalu. Statistik ini cukup untuk membuat siapapun di London mulai waspada, meski Brighton baru saja kalah 2-4 dari Manchester United di Premier League. Namun, sejarah belum berpihak pada The Seagulls. Mereka belum pernah menembus perempat final EFL Cup sejak musim 1978-1979 dan 4 kali kandas di babak keempat dalam 5 musim terakhir. Tapi jangan lupa, 2 tahun lalu mereka pernah menyingkirkan Arsenal di tempat yang sama. Laga di Emirates kali ini bukan sekedar duel antara pemuncak klasemen dan tim kuda hitam. Ini tentang kestabilan menghadapi keberanian, pengalaman melawan euforia muda. Arsenal ingin memastikan dominasi mereka tak retak, sementara Brighton datang untuk membuktikan bahwa badai kecil pun bisa mengguncang kapal sebesar The Gunners. Sementara itu, legenda Manchester United Wayne Rooney meyakini posisi Mikel Arteta di Arsenal bisa terancam jika ia gagal mempersembahkan gelar musim ini. Keyakinan itu muncul di tengah performa luar biasa The Gunners yang terus melaju tanpa kekalahan dan kini semakin nyaman di puncak klasemen. Kemenangan 1-0 atas Crystal Palace akhir pekan lalu membuat Arsenal unggul 4 poin di puncak, sekaligus menegaskan konsistensi mereka di musim yang tampak penuh peluang. Arteta bahkan menyebut kemenangan itu sebagai yang paling berharga musim ini, menegaskan pentingnya menjaga ritme di tengah jadwal padat. Dengan 11 kemenangan dari 13 laga di semua kompetisi, Arsenal terlihat seperti tim yang benar-benar siap menantang tahta. Namun, Wayne Rooney tak ragu memberikan peringatan keras. Dalam program The Wayne Rooney Show, ia mengatakan, skuad Arsenal sudah matang dan berpengalaman. Mereka nyaris juara 2 kali. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika gagal musim ini, saya rasa akan ada pergantian manajer, ujarnya. Komentar Wayne Rooney itu menggema karena datang dari sosok yang tahu rasanya menanggung ekspektasi besar di klub besar. Micah Richards pun menimpali dengan pandangan yang lebih taktis. Ex-back Manchester City itu menilai Arsenal kini tampil sebagai tim paling komplit di Inggris. Mereka tahu cara menang, bahkan saat bermain tidak maksimal, itulah ciri khas tim juara, ujarnya. Arteta sendiri sudah membangun proyek besar di London Utara sejak 2019. Dalam 6 tahun masa kepemimpinannya, satu-satunya trofi yang berhasil ia persembahkan hanyalah Piala FA 2020. 2 musim terakhir, Arsenal finish sebagai runner-up di bawah Manchester City, membuat musim 2025-2026 ini terasa seperti now or never bagi sang manajer muda. Musim ini juga jadi momen bersejarah. 100 musim berturut-turut Arsenal bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Dengan skuad bertabur bintang dan momentum luar biasa, fans menuntut hasil nyata.
Setelah laga kontra Brighton di FA Cup, The Gunners akan melanjutkan jadwal padat menghadapi Burnley di Premier League dan Slavia Praha di Liga Champions. Dua laga yang bisa memperkuat kepercayaan diri mereka. Dengan tekanan yang datang dari segala arah, baik dari kursi manajer, ruang ganti, hingga meja penyelenggara Liga Premier League, musim ini terasa seperti ujian besar bagi semua pihak. Bagi Arteta dan Arsenal, satu hal yang jelas, hanya trofi yang bisa meredam badai kritik yang kian mendekat. Dan kini semua mulai takut pada Arsenal. Itulah kesan yang kini muncul di Premier League setelah tim asuhan Mikel Arteta terus menampilkan performa yang hampir tanpa celah. Mantan bek Manchester City, Nedum, menilai banyak yang salah paham terhadap kekuatan Arsenal. Menurutnya, The Gunners bukan sekedar tim spesialis bola mati, tetapi juga tim paling efisien dengan pertahanan terbaik dan peluang kebobolan paling sedikit di liga. Arsenal bukan tim beruntung yang kebetulan berada di puncak klasemen. Mereka sudah menumbangkan nama-nama besar seperti Manchester United, Liverpool, Newcastle, hingga Manchester City. Jika dibandingkan musim lalu, peningkatan permainan mereka sangat terasa. Hasil dari proyek panjang Arteta yang akhirnya membuahkan hasil nyata. Dengan investasi besar mencapai 250 juta pounds untuk 8 pemain baru, performa mereka kini sepadan dengan ekspektasi tinggi klub dan para fans. Mantan penyerang Arsenal, Theo Walcott, menyebut tim ini telah mencapai level baru dengan faktor kekuatan yang membuat lawan gugup bahkan sebelum laga dimulai. Sementara Ellen White menggambarkan Arsenal sebagai mesin yang sulit dihentikan berkat konsistensi dan mentalitas kuat yang mereka tunjukkan dalam 6 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Data memperkuat citra dominan itu. Arsenal memimpin Premier League dalam catatan clean sheet 6, jumlah kebobolan 3, serta tembakan tepat sasaran yang dihadapi 19. Arteta menilai hasil tersebut lahir dari konsistensi dan fokus pada detail kecil. Ia mengaku masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi menyebut timnya kini bermain dengan pola yang matang dan efisien. Dominasi itu tak hanya di Liga Domestik. Di Liga Champions, Arsenal juga tampil meyakinkan dengan 9 poin dari 3 laga, memperlihatkan stabilitas mereka di level Eropa. Sementara itu, Liverpool justru tertekan setelah kekalahan 2-3 dari Brentford yang membuat jarak dengan Arsenal melebar menjadi 7 poin. Analis David menilai peluang The Reds mempertahankan gelar semakin tipis karena pertahanan yang rapuh, berbanding terbalik dengan solidnya lini belakang The Gunners. Perlahan tapi pasti, Premier League tampak berubah. Di tengah ketidakstabilan para raksasa lama, Arsenal berdiri tegak di puncak. Bukan lagi sebagai penantang, melainkan tim yang benar-benar ditakuti seluruh liga.